di Garuda TV. Alhamdulillah aku sama mamang aku, Gilang Ramadan, dipercaya untuk jadi salah satu narasumber ya. Saya cuma ingin lebih menyemangati lagi ya. Karena Indonesia sekarang sudah 80 tahun ya. Sehingga nanti akan menjadi 81, 82. Amin. Dan seterusnya. Sehingga kita harus mempunyai percaya diri, betul-betul percaya diri sekarang ini Indonesia akan maju pesat. Dan terus terang mudah-mudahan merah putih itu akan berkibar di seluruh dunia. Amin. Aku harapannya semoga budaya Indonesia bisa mendunia seperti negara-negara lain. Amin. Amin. Halo guys, apa kabar semuanya? Assalamualaikum. Back again with me in my vlog Bella Fauzi. Jadi hari ini aku lagi ada di Garuda TV. Alhamdulillah aku sama mamang aku, Gilang Ramadan, dipercaya untuk jadi salah satu narasumber ya, Mang Gilang ya. Benar. Narasumber nggak sih? Bilang narasumber kan nggak mungkin hostnya kan. Meskipun nggak nolak juga sih, tapi kayaknya belum rezeki. Dari narasumber dulu aja. Nah, jadi kita hari ini acaranya mengomentari karnaval ya, karnaval 17-an yang lagi digelar. Jadi hari itu 17 Agustus lagi ada acara besar-besaran gitu kan, pesta rakyat, dan nanti kita akan mengomentari dari sisi senimannya ya, Mang Gilang ya. Gitu. Ya, pokoknya panggilan sih nanti lebih banyak cara kemajuan musik tradisi. Ah iya, betul. Sama ada konsep iPop. iPop, Indonesian pop ya, iya kan? Iya kan, betul. Apa tuh? Beda sama pop Jawa ya? Beda ya. Tapi Om Gilang dengerin pop Jawa? Dengerin. Oh dengerin? Paling suka apa? Nggak tahu, banyak banget. Darboy yang dengerin nggak? Musik Mang Gilang soalnya jazz banget gitu kan? Enggak, Mang Gilang. Tapi enak loh. Aku dengerin semua musik. Oh dengerin semua musik? Beneran. Iya. Ya, siapa tuh yang terkenal banget yang istrinya juga namanya Bella? Tahu nggak? Nggak hafal namanya. Ada deh itu yang Denny Caknan, dengerin nggak? Dengerin nggak Denny Caknan dengerin? Iya dengerin ya, iya. Oke. Boleh dikasih kemarin. Boleh dikasih kemarin. Siapa ya? Itu kalau manggung di daerah bisa jebol itu. Ya ada juga. Manggungnya. Banyuwangi juga ada. Banyak ya. Dari Papua juga ada. Papua juga ada. Dan musik-musik Indonesia Timur tuh ternyata kalau dibedah nada-nadanya menarik banget Mang Gilang ya. Flores ada, iya. Minang ada. Di Kolaka beda lagi. Aceh ada lagi. Jadi sebenarnya setiap pelosok Nusantara tuh merupakan sumber-sumber inspirasi yang menarik banget untuk dikulik ya, Mang Gilang ya, terutama dari segi musisi. Berapa kabupaten? Wow, banyak yang pemekaran juga kan? Iya. Keeps on changing. Betul. Dan mereka nggak mungkin harus ke Jakarta semua. Nggak mungkin dong, nggak mungkin. Tapi teknologi sekarang gampang. Memungkinkan itu, ya. Besok tiba-tiba ada dari kepulauan mana, tiba-tiba dia lagi dikenal di Prancis. Yes. Di mana? Benar. Ini siapa ini anak? Kadang malah lebih dikenal di luar negeri dibanding di negeri sendiri kan. Yang udah tuh begitu guys. Jadi budaya kita lebih dicintai di luar negeri dibanding negeri sendiri. Jadi nanti akan membahas seputaran itu ya, Mang Gilang ya. Betul. Dari sisi gimana caranya musik, untuk supaya musik tradisi ini lebih disukai sama anak-anak muda. Nah iya itu yang jadi concern aku. Betul. Terlebih dahulu didengar. Kemudian baru dicintai dan ujung-ujungnya semoga bisa dilestarikan. Ini ketua LMK musik. Betul. Aku juga punya, sebenarnya minat aku juga ke sana tuh, Mang Gilang. Jadi mungkin nanti kita bisa diskusi banyak lah mengenai itu. Oke, dan hari ini Mang Gilang tidak sendirian, kali ditemani oleh kembaran saya, Bu Bunas. Hai sayang. Halo Bu. Halo. Ini juga cantik banget loh dia. Iya. Hari ini kayak cantik banget. Shanas Haq ya. Enggak, versi lebih baik lah kamu. Tapi kalau intelektualitas masih jauh saya. Kayak saya versi ambiar ya. Kalau Bu Bunas sama ibu saya sama adik-adiknya tuh intelek gitu, udah terkenal dari dulu. Enggak. Beneran. Enggak, hoax. Kan ada buktinya, semua orang udah tahu. Sini nak. Iya. Jadi harusnya Garuda TV undang tante aku juga dong. Kamu kok antingnya bagus sih? Ini dari Ibu Ica, ini antingnya almarhumah ibu aku. Iya, Aku pikir cocok loh sama bajunya. Iya kan?
karena kan ini ada gold. Jadi aku hari ini pakai baju bodoh. Semakin mirip ini kalian. Iya kan? Coba deketin lagi. Iya. Syar, I'm sorry. Jadi Syar itu anak keduanya Bubunas. Waktu itu pernah protes sama aku waktu lagi fashion show Chikigo kan. Katanya, ih kok Kak Bella mirip banget sih sama ibu aku, lebih mirip daripada aku. Padahal aku anaknya loh gitu. Mohon maaf ya Syar, lu tanya aja sama orang tua lu ya. Jadi pada sebuah masa itu ternyata gitu ya, waktu itu ini si kakak belum muncul, masih direncanakan. Oh iya, tahun berapa tuh ya? Sebelum ibu bapak kamu nikah lah. Berarti gitu. belum ketemu sama Gilang ya? Ya belum lah. Belum gitu. ya. Nah iya. kemudian nenek kamu sama kakek kamu dari pihaknya ayah itu datanglah ke lapangan Ros cerita lamaran ya, lamaran. Bukan lamaran sih, zaman dulu kan nggak ada kayak begitu-begitu. Pengajian ada nggak pengajian? Nggak diposting, nggak diposting di sosmed juga ya? Belum ada sosmed. Iya. Terus kenalan, aku masih SMP aku ingat gitu ya. Nah terus Mbah Yuya, nenekmu itu, dia pas ngeliat aku SMP gitu dia bilangnya, kok ini wajahnya kayak ikan, begitu. Waktu itu bilangnya. Kamu tahu kan ceritanya waktu ayah menikah sama ibu Mbah Yuya udah nggak ada, cuman ada datuk doang kan, gitu. Tapi aku tuh ingat Mbah Yuya ngomong begitu. Jadi sebenarnya kamu tuh wajahnya ayah. Iya. Karena cuman Tantana sama ayah dibilang mirip. Iya, betul. Iya kan? Iya, segitu ya. Adekmu wajah ibumu. Iya, lebih round. Iya. Kamu wajahnya ayah. Benar. Terus tiba-tiba kita jadi kayak mirip. Benar. Udah gitu umurnya nggak jauh lagi. Aku lahir 72, kamu? Aku 88. 88 tuh, kan? Iya. Jadi cuma beda berapa tahun? Coba dikurangin. 72 sama 88. Allahu Akbar, la haula wala quwata. 72, 88. 18 nggak sih? No. Tuh 88, 16 nggak sih? Iya. 16 tahun. 16 tahun. Iya. Nggak jauh. Nggak jauh. Nggak jauh. Jadi pada saat dewasa kayak begini ya udah kayak kakak adik. Iya, udah betul. Gak kayak tante sama keponakan. Iya, jadi kenal saya Kok adiknya. Kutex bagus nggak? Iya, tapi ini udah kletek-kletek dikit. Beli di mana Kutex? Ini mah banyak. Toko oren aja, toko oren, toko hijau. Kadang aku dikasih juga sih. Ini bisa dikelat nggak gitu? modal. Iya, betul. Jadi biar voodoo friendly. Tapi kalau sekarang mah kuku palsu, Bubu. Yang ditempel-tempel, cuman aku suka sakit karena kan kuku aku jengkol ya. Kecil-kecil gitu. Aku malah nggak cocok yang kuku palsu yang tahu kan yang suka ditempel-tempel gitu. Jadi aku mendingan yang kalau mau cepet kutek yang bisa dikeletekin aja, tapi kukuku masih asli gitu loh. Tahu nggak kalau misalnya kayak begini ya, kayak dengerin kakak tuh kayak burung. Iya, betul. Gitu ya. Tapi nggak ada isinya. Udah kayak burung. Semoga saya tidak memalukan klan keluarga Hak dan Fauzi ya. Gak akan pernah, mana pernah kamu memalukan, selalu membanggakan. Kapan Kalau kamu umur 75, dua-duanya udah nini-nini. Oh iya. Aku nggak pernah nini. Nggak pernah. Mungkin kamu, aku sih. Nggak ada, terus kenapa? Kalau kamu ngerasa enggak tuh kenapa nyuruh-nyuruh orang gitu ya? Age is just a number. Oh, let's see, Mbak. Iya. Iya, yang apa tuh kalau badan kan menua, tapi kalau young at heart mah. Betul. Itu mindset itu. Tadi kan makanya pedal Manggilang, pedal. Bilang catur. pedal. Jadi kamu main pedal? Enggak, aku nggak main pedal, cuman biar, gila lu main pedal. Enggak. Lagi laku banget. Iya betul, makanya tuh olahraga gitu. Iya. Ya kan kalau tua pasti Manggilang. Iya. Tadi juga kan Manggilang tuh bilang ya kayaknya kayak mimpi ya, kemarin baru kita sama-sama lagi umroh, totalnya sekarang ketemu di Garuda lagi. TV. Bener ya, apakah ini pertanda Bubunas mau dijadiin host sama aku? Kamu, kamu nih mesti di sini. Iya, amin. Cerita dong gimana ceritanya? Apanya? Pulang umroh ceritanya dapat apa? Pulang umroh, alhamdulillah aku berharap semoga ibadahku awalnya diterima sih, yang penting karena kan aku tuh perjuangan juga tuh waktu mau umroh. Amin. Iya ceritain deh. Iya, aku tuh sampai minum obat itu yang buat mundurin siklus menstruasi. Jadi waktu mau tawaf wada,
tiba-tiba karena iya keluar deh tuh, karena kan emang udah ditunda dari kemarin-kemarin supaya bisa dapat umroh kan. Untung banget waktu itu lagi temen sama Ciki dan Bubunas gitu, jadi begitu keluar Masjidil Haram udah nggak enak kan tuh, waduh ini udah mana masuk angin, terus cuacanya kayak oven gitu kan di Timur Tengah, terus panas tapi masuk angin, terus perutnya begitu kan yang kayak dalamnya tuh kayak nggak pernah dapet sih ya, nggak enak. Itu kayak 2 kalinya orang dapet, kayak aduh perut gue nggak enak banget nih gitu. Kamu tahu nggak itu Terus kereta yang kedua yang ngebantu ke kamu? Kereta, iya kan Mang Gilang yang ngambilin kursi dorongnya. Bener. Jadi makasih ya Mang Gilang ya. Jadi awalnya begitu keluar dari Masjidil Aqsa, bubu aku udah nggak enak. Aqsa beb? Aqsa, Masjidil Haram. Sorry Masjidil Haram. Aku udah ngerasa pengen muntah kan. Terus aku bilang ke bubu, kok aku kayak pengen muntah ya. Cari tong sampah ya bener. Begitu, untungnya lagi ditemenin tuh. Oh iya, begitu keluar cari tong sampah, begitu ketemu langsung keluar semua. Jadi emang beneran apa ya, nahan mau muntah gitu. Udah kayak gitu kan, kebetulan hotel kita kan jauh dari masjid kan. Terus tapi kan Bubu sama Mang Gilang kan masih harus lanjut beribadah, tapi Mang Gilang bela-belain kayak nyariin kursi roda buat aku. Yang pertama disangkanya batal, terus dia pergi, terus nyari lagi. Iya. Tunggu. Gimana? Tunggu sebentar, tunggu. Iya. Dia nggak bisa ngomong Inggris. Iya. Ngomong Indonesia. Iya, betul. Tunggu sebentar. Wait. Tunggu. Sama orang Arab ya kan. Iya. Jalan aja. Iya ya Allah. Terus manggilan lagi nyari lagi. Iya bener, itu aku udah setengah jalan tuh. Aku pikir aku masih kuat. Kamu depan WC kan waktu itu. Depan WC 3 tuh, gue inget depan masjid. 13 ya, oh iya. Bagus tuh kalau diceritain ya. Bagus banget. Muka gue udah nggak jelas guys, ya Allah. Udah ditenteng pakai kursi roda. Untung Manggilang ini cepet dia sama si mamangnya, siapa yang bawa? Mamang Arab yang bawa kursi rodanya tuh. Makasih ya. Terus kamu langsung kelayangan pasti sampai hotel. Iya. Iya Udah nggak keluar lagi. Habis itu. Maksudnya keluarnya pas udah check out gitu. Jadi udah. Bless sudah. Ya udah abis itu tidurin aja. Makasih ya udah nolongin aku. Coba kalau nggak ada Manggilang sama Bubunas sudah. Isi ketimbringan banget. Bingung nih kakak gue kenapa nih Bab. Ayo Bab jalan. Kok gue gak kuat ya. Aduh udah diambil semua nih kayak kekuatan gue, nyawanya. Kebayang. Kebayang. Iya jadi ya, tapi kalau suasana umroh sih menyenangkan ya, dan aku senang. Kita tuh di musim panas loh. Iya. Musim panas banget silau. Iya silau. Kan? Tapi kok rame ya? Itu tuh. Tapi termasuk sepi Kak. Soalnya kan rombongan haji masih ada sebagian dikit yang terakhir, kloter terakhir belum pulang. Ramenya itu Kak, abis kakak pulang udah sepi. Udah sepi, kayaknya udah bareng sama si kloter haji terakhir itu pulang gitu. Sepi Kak. Sepi ya? Iya. Tapi yang hari Jumat tuh. Oh iyalah. Betul. Dia pas udah kayak dia terik banget, tapi kok orang banyak banget ya, jadi kayak bingung gitu jalan kayak. Jangan-jangan tuh bukan orang kali yang kamu lihat. Masa? Ih takut banget. Udah ya. Oh guys, ternyata kita sudah harus masuk studio. Doain hari ini lancar ya. Dan jangan lupa nonton Garuda TV. Kalau mau nonton Garuda TV bisa di mana aja Mas? Di WHF dan YouTube live ini? Di YouTube. Iya, YouTube live. Kita mau live sebentar lagi. Spotify, everywhere. Whole world. Wah. Oh yes, of course. Yeah. Dan kita tunggu Bella di Garuda TV. Iya, biar bisa terbang. Karena kan Garuda. Betul. Mantap. Doain ya guys. Thank you. Kita mulai ya, Pak? Ya, siap. Bismillahirrahmanirrahim. Dan ada Bella Fauzia. Ini Bella Fauzia ini adalah ponakan dari Pak Gilang. Betul. Ponakan kita udah langsung. Iya, betul. Bella kalau kita lihat nih kan di sosial media aktif nih. Tentang karena lebih aktif kayaknya. Gitu kan. Ya, banyak mempromosikan Indonesia. Ini tanggapannya seperti apa nih kalau kita melihat nih
sesuai dengan simbol kita Bhinneka Tunggal Ika Iya, saat iya. ini. Aku pakai baju Bella bodo. menggunakan Iya kan? pakaian khas Sulawesi Selatan. Iya, Bodo, iya. Pasabe, Ini pasabe Lolona sih, Sulawesi. Oh ya ampun, tapi kamu pakai Aceh. Ya. Daengnya ada di sini, Daengnya. Daengnya, iya. Kalau ini apa pakaian adat apa kak? Bugis. Oh Bugis. Beskap. Waduh, saya sebagai orang Sulawesi Selatan langsung mempromosikan. Iya, bagus ya. Itunya apa kain-kainnya gitu Itu mas. bentuk dari keberagaman Indonesia. Betul. Kawasan Indonesia juga banyak ya. Bhinneka Tunggal Ika banget Betul nggak sih? sekali. Ya, mana. Bagaimana tanggapan Bella? Ngelihat rangkaian acara hari ini ya 17-an ya. Aku tuh kebetulan dari tadi pagi udah ngepoin prosesi upacara bendera karena nggak datang langsung kan jadi lewat YouTube. Ya. Dan sebenarnya jujur yang aku tunggu-tunggu setiap 17 Agustus itu adalah penampilan-penampilan tiap tahunnya yang kayak ada aja gitu terobosannya gitu Iya, kayak Tahun hari. ini ada apa ya? Gitu. Tahun ini ada apa ya dari mulai pertunjukan musiknya yang kayak paduan suaranya tuh yang di Istana Negara aku lupa tuh yang bukan Gita Bahana ya apa ya pokoknya dia paduan suaranya tuh bagus banget deh. Betul. Nilai yang Bapak berikan terhadap pelaksanaan karnaval yang perdana dilaksanakan oleh Presiden Prabowo ini, Pak. 1 sampai 10. Berapa rate-nya? Berapa rate-nya? 10. Sempurna ya. Betul. 10 betul. Oke. 10 plus kalau ada manggilan sama saya ya. Enggak maksudnya kita tuh kalau diajak di event-event kebudayaan tuh pasti oke, aku yes. Semangat ya. Iya, semangat. Aku harapannya semoga budaya Indonesia bisa mendunia seperti negara-negara lain. Amin. Amin. Padahal kita tuh banyak yang perlu banyak dijual ya. Banyak bang, potensinya banyak kan? Potensinya banyak banget. Saking banyak kan mungkin bingung gitu. Nah, tinggal kita pilih satu aja mau yang mana di Jawa ada, Kalimantan Iya. ada, Sulawesi ada, Sumatera ada, Ah, ada, iya. ada, Jagalah betul. budaya di kita. Papua. Majukanlah budaya. Yes, betul. Setuju banget, setuju banget. Baik, terima kasih banyak Sama-sama. Mas Gilang Ramadan dan juga Mbak Bella ya. Sama-sama, bersama kami. Akhirnya saya Arif Fikri dan rekan saya. Saya Kara Syam pamit undur diri dari hadapan Anda. Sampai jumpa di tahun berikutnya ya. Sampai jumpa. Bye-bye. Terima kasih banyak. Merdeka. Merdeka! Selamat HUT RI ke-80. Merdeka! Yeay! Guys, alhamdulillah live di Garuda TV edisi spesial 17 Agustus ya, acara karnaval udah berjalan dengan lancar banget. Aku senang dan bersyukur banget Garuda TV ngajakin kita live, apalagi barengan sama om aku Manggilang Ramadan yang juga merupakan salah satu penggiat budaya, dan kita banyak banget membahas gimana caranya supaya Indonesia itu bisa lebih mengembangkan budayanya hingga dikenal di kancah internasional. Jadi pokoknya membahas seputar itulah di momen 17 Agustus ini, dan aku ngerasa bahagia banget gitu ya karena kita juga bisa melihat live karnaval gitu dari studio gitu, gimana kemeriahan di sekitaran Monas tuh benar-benar kerasa sampai ke sini gitu. Jadi ya aku berharap semoga aja setelah ini menjadi momentum gitu ya bagi Indonesia untuk bisa lebih baik lagi ke depannya. Amin ya rabbal alamin. Yaudah kalau gitu Bella Fauzi signing out. Sampai ketemu lagi di vlog-vlog aku selanjutnya. Wassalamualaikum guys. Bye. Merdeka.